Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United menang besar, menang fantastis. Permainan juga menurut gue enak untuk disaksikan. Seperti gue katakan di review ya. Mungkin mudah-mudahan gue gak salah tuh maksud gue ketika gue menyebutkan tidak berlebihan kalau mungkin ini disebutkan penampilan terbaik Manchester United semenjak Ruben Amorim datang ya. Penampilan yang menurut gue enak lah untuk disaksikan walaupun keadaan skuad yang masih compang-camping, kedalaman skuad pun juga demikian. Manchester United sempat tertinggal dulu, tapi bagaimana reaksi dari para pemain di atas lapangan juga fantastis. Yes, ada 2 gol dari penalti, tapi bagaimana proses Manchester United untuk bisa mendapatkan 2 penalti tersebut menurut gue juga bagus ya proses permainannya, dan tentu saja 2 gol lainnya. Oke, seperti biasa gue akan membuat rating pemain. Gua mulai dari Andre Onana. Ada 2 penyelamatan yang dilakukan oleh Andre Onana di babak pertama. Di babak kedua dia cenderung santai menurut gua, dalam tanda kutip santai. Tapi di babak pertama dia ada penyelamatan yang dilakukan, 2 penyelamatan. Dan ya dia kebobolan melalui gol penalti. Ada 1 high claim sih, ataupun dia memotong bola crossing, dimana pada saat itu bola juga berbahaya, tapi dengan timing yang tepat Andre Onana bisa memotong bola tersebut. Ada 16 long ball yang dicoba oleh Andre Onana, hanya 5 yang berhasil. Passing akurasi 69%. Gue beri Andre Onana rating 7. Nocer Mazraoui yang tampil sebagai center back sebelah kanan tampil 90 menit, 3 clearance, 2 memblok shot, interception ada 1, tackling 1, ground duels 4-3 berhasil dimenangkan, aerial duels 2-1 berhasil dimenangkan. Dia pun menurut gue juga aktif dalam ikut build up serangan. Ada 2 umpan kunci, ada dribbling yang dilakukan 100% suksesnya. Lalu dia juga melakukan crossing 100% suksesnya. Long ball 2 kali dicoba, 1 berhasil. Tampil atau bermain bagus menurut gue Nocer Mazraoui secara bertahan dan juga secara menyerang. Gue beri Nocer Mazraoui nilai 8. Matthijs de Ligt mendapatkan kartu kuning. 90 menit dia bermain, ada 5 clearance, 1 block shot. Ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Matthijs de Ligt yang berakibat penalti bagi Real Sociedad. Ground duels 2 yang dilakukan tapi tidak ada yang bisa dimenangkan. Aerial duels 4-3 berhasil dimenangkan. 87% passing akurasi. Long ball 4 kali, 2 berhasil. Gue beri Matthijs de Ligt di match ini rating 7. Sebenarnya dia tampil bagus seperti biasa, cuman gue menilai ada misalnya ada keteledoran ya di babak pertama terjadinya pelanggaran tersebut. Lalu juga kartu kuning tentu saja yang diderita setelahnya. Gue menilai dia bagus secara defending, tapi ya gue menilai ada yang kurang dari sisi Matthijs de Ligt. Sebenarnya dia tampil bagus secara keseluruhan. Mungkin keterlibatan dia dalam build up serangan di situ ya. Mungkin ini yang membedakan Mazraoui tentu saja dengan posisi juga ya sebagai center back sebelah kanan. Mungkin center back yang tengah ini lebih dituntut untuk lebih stay di lini belakang. Mungkin itu pembedanya di situ. Tapi menurut gue secara keseluruhan Matthijs de Ligt pun juga tampil bagus. Aiden Heaven, starter pertama di Eropa bersama dengan Manchester United. Fantastis pemain muda 18 tahun ini tampil menurut gua bagus, tenang, walaupun sisi posisinya ini sering diincar oleh pemain Real Sociedad. Aiden Heaven bahkan tampil 90 menit, ada 2 interception, 3 tackling. Ground duelsnya 100% fantastis, 4 percobaan, 4 dimenangkan. Passing akurasi 88%, ada long balls yang dilakukan 4 kali, 2 berhasil. Menurut gua tampil bagus Aiden Heaven ya. Gua beri dia nilai 7. Sama seperti Nocer Mazraoui secara defending, Matthijs de Ligt pun juga tampil bagus, tapi ada sisi plus mungkin Nocer Mazraoui dengan keterlibatannya dia dalam situasi ofensif dari Manchester United. Patrick Dorgu, fantastis Patrick Dorgu, 90 menit tampil sangat kuat dalam melakukan duel, sangat bisa diandalkan dalam menyerang juga dalam bertahan. Menurut gue ini salah satu penampilan terbaik dari Patrick Dorgu semenjak dia hadir di Manchester United. Walaupun passing akurasinya hanya 76%, tapi menurut gue bola-bolanya banyak yang bagus. Crossingnya, dari 2 percobaan tidak ada yang berhasil. Tapi long ballnya 100%. Dia tampil mengancam di depan. Ada 1 shot on target, ada 3 shot off target, ada 1 shot yang terblok.
dribblingnya 100%, mendapatkan penalti ya, karena dia dilanggar dan mendapatkan penalti. Ground duelsnya 12, 9 berhasil dimenangkan. Aerial duel 100%, clearance 2, fantastis menurut gua penampilan dari Patrick Dorgu. Gua beri dia nilai 8. Casemiro juga terlibat di gol penalti ya dari Manchester United. 79 menit dia bermain, 71 total sentuhan, 83% passing akurasi, long ball 94 berhasil disukseskan. Ada total 12 kali duels yang dilakukan, 7 berhasil dimenangkan. Ada 1 clearance, ada 1 block yang dilakukan, tackling 3, interception 2. Ya, ada 1 tackling yang sangat penting menurut gue juga di babak kedua dilakukan oleh Casemiro, timingnya juga pas. Gue menilai Casemiro tampil nyaman di pertandingan ini, tampil sangat enak untuk disaksikan. Gue menilai ya ada peningkatan ya dari partai-partai sebelumnya yang dimainkan oleh Casemiro. Apakah ini mungkin salah satu partai katakanlah yang terbaik ya bagi Casemiro secara individu jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya? Karena cukup lama gue tidak melihat Casemiro seperti ini. Dia kuat secara bertahan, dia memberikan umpan-umpan direct ya yang juga akurat. Terakhir kali gue melihat seperti ini nggak tahu ya, mungkin 2 musim yang lalu atau seperti apa, secara konsisten 2 babak seorang Casemiro fantastis. Gue beri Casemiro nilai 8 di pertandingan ini. Diogo Dalot, sebentar sebelum ke Diogo Dalot, salah satu faktor juga bagaimana kehadiran Casemiro di lapangan tengah Manchester United ini melawan lini tengah Real Sociedad. Salah satu komponen penting menurut gue Casemiro, sehingga Manchester United bisa dominan nih di lini tengah ya. Itu tadi tentang Casemiro. Dan Diogo Dalot, ada 1 gol yang diciptakan oleh Diogo Dalot, 2 umpan kunci, crossing 3 kali, 1 berhasil, long ball 5 kali, 2 yang berhasil. Duels ada 6 yang dilakukan, 4 berhasil dimenangkan. Tampil bagus menurut gue Diogo Dalot. Gue beri dia rating 7 ya. Salah satu faktor menurut gue nyamannya Dalot bermain tadi juga kekuatan ataupun ya ada dukungan ya dari seorang Noussair Mazraoui di belakangnya, sehingga Diogo Dalot tampak lebih kelihatan nih ketika Manchester United menyerang. Garnacho gue beri dia nilai, sebentar, tampil 90 menit, ada 1 assist yang dilakukan, ada 1 shot on target, 2 shot yang terblok, ada 4 umpan kunci, fantastis, 4 umpan kunci. Wow, Alejandro Garnacho 84% umpan akurasinya. 8 kali dia melakukan duels, hanya 2 yang dimenangkan, tapi menurut gue dia tampil berbahaya seperti biasanya. Dia tampil cepat, dia berani melakukan penetrasi. Iya, mungkin masih ada 1-2 keputusan yang tidak maksimal, tapi bagaimana keterlibatan dia dalam transisi cepat dari Manchester United, menurut gue dia menjadi salah satu kunci nih lini serang Manchester United ya, dengan ya penampilannya yang juga seperti gue katakan ya berbahaya. Gue beri Garnacho nilai 8 di pertandingan tadi. Joshua Zirkzee juga luar biasa pemain ini. 89 menit dia bermain, ada 2 shot on target, 1 off target, 1 terblok. Dribblingnya hampir 100%, 4 yang dilakukan, 3 disukseskan, 3 umpan kunci. Ground duels 8, 5 berhasil dimenangkan. Fantastis penampilan Joshua Zirkzee di lini tengah, lini serang Manchester United. Dia sering memenangkan bola, kerja keras, bergerak terus, bahkan nyaris dia mencetak gol ya di beberapa kesempatan tadi. Tapi ya menurut gue ada mungkin yang kurang tajam, kurang akurat, tapi ada juga mungkin yang kurang beruntung di situasi tersebut. Salah satu penampilan terbaik juga menurut gue dari Joshua Zirkzee. Gue beri dia nilai 8. Rasmus Højlund, tidak ada gol dari Rasmus Højlund, tampil selama 90 menit, 1 assist diberikan oleh Rasmus Højlund, ada 3 shot off target, 1 kena mistar ya. Itu nyaris bener tuh, dia punya peluang menurut gue di babak pertama tadi. Sayang sekali dia mengincar sudut ya dari gawang Real Sociedad, tapi malah menghantam tiang. Ada 1 penalti yang dimenangkan, ada 1 big chances yang tidak bisa dimaksimalkan, ada 3 umpan kunci dari Rasmus Højlund.
wow, dia ikut terlibat dalam serangan Manchester United. Ada 3 umpan kunci walaupun belum ada gol ya sayangnya. 84% passing akurasi. Dia pun juga sangat aktif dalam melakukan duel. 10 kali dia melakukan duel, 6 berhasil dimenangkan. Luar biasa nih penampilan kerja keras dari Rasmus Højlund. Gua beri dia nilai 8 juga. Dan ada satu pemain yang belum gua beli ratingnya, yaitu adalah Bruno Fernandes tentu saja. 90 menit, hat-trick, 87 sentuhan, 80% passing akurasi, 4 umpan kunci. Crossing ada 10 yang dilakukan, sangat aktif tapi hanya 2 yang berhasil. Long ball 9, 6 yang berhasil. Shot, total shots ada 6 yang dilakukan, 4 on target, 1 off target, 1 terblok. Duels 7, ground duels 7, 5 berhasil dimenangkan. Aerial duel 100%. Perfect menurut gue penampilan dari seorang Bruno Fernandes di pertandingan tadi. Kalau gue lihat dari SofaScore, diberikan Bruno nih rating 10. Tapi gue beri dia agak sedikit kurang, di bawah 10 gue beri dia nilai 9. Mungkin kalau ada 9,5 ya. Bruno Fernandes tadi memang tampil fantastis sebagai kapten. Memegang peranan penting, motivasi, karakter juga di sana. Kerja keras seperti biasa, kualitas pun juga ditunjukkan. Fantastic, magnifico Bruno Fernandes, man of the match di pertandingan tadi. Tidak perlu terlalu banyak dijelaskan ya. Bruno tadi juga menurut gue gol penalti dari Manchester United, gol penalti yang pertama, dia ada opsi sebenarnya untuk melakukan shooting tapi dia mengambil keputusan untuk lebih mendorong bola ya. Opsi yang diambil mendorong bola ke Rasmus Højlund yang akhirnya dilanggar oleh pemain Real Sociedad. Menunjukkan ya menurut gue seorang kapten ya. Dan penaltinya juga kelas semuanya. Tidak bisa ditebak oleh kiper Real Sociedad. Finishingnya dia ketika hat-trick juga fantastis. Peran Bruno dari belakang, tengah, depan ada terus di mana-mana. Fantastis menurut gue. Rating 9,5 untuk Bruno Fernandes. Toby Collier 11 menit dia bermain, passing akurasi 100%, fantastis. Aerial duels juga 100%. Gua beri dia nilai 7. Christian Eriksen tidak ada rating. Man of the match Bruno Fernandes. Kalau ada pemain mungkin yang kurang, menurut gua Matthijs de Ligt, tapi kurang bukan berarti dia tampil jelek ya. Menurut gua semua pemain Manchester United tampil bagus. Pemain yang gua bisa beri rating tadi, tidak ada yang mengecewakan sih menurut gue ya, secara keseluruhan. Iya, kalau masih ada kekurangan sedikit 1, 2, 3, it's fine lah menurut gue. Tidak ada yang yang tidak ada yang bersih banget seperti itu, tentu saja tidak ada ya, pasti ada sedikit. Tapi secara keseluruhan menurut gue semuanya tampil bagus secara kolektif tim ini. Dan ini gue menilai, mungkin gue salah, tapi gue menilai sumbu sistem permainan dari Ruben Amorim sudah terlihat ini. Gue melihatnya seperti itu dari penampilan tadi ini. Apakah salah satu faktornya karena beberapa partai terakhir ini kan skuad Manchester United sangat tipis Sobat Football United, sehingga yang dimainkan itu terus. Ternyata pemain yang itu terus ini kan mereka juga belajar, mereka juga beradaptasi, mereka juga mengimplementasikan terus. Ada koreksi, diperbaiki lagi, seperti itu. Jangan-jangan mereka sudah semakin padu nih. Kita lihat saja lah nanti di pertandingan selanjutnya akan seperti apa. Tapi seperti itu tadi rating pemainnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.